Pernahkah kalian bertanya dari mana asal-usul bangsa Indonesia berasal? Apakah dari nilai bangsa sendiri, atau bahkan berasal dari nilai luar? Baiklah sahabat, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang baru mampir di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan seputar informasi bermanfaat lainnya. Sejak zaman dahulu, tepatnya sejak zaman es pulau di kawasan Nusantara masih saling terhubung. Hal ini memungkinkan adanya migrasi manusia dan fauna dari Asia ke kawasan Nusantara. Perpindahan tersebut diawali dari binatang-binatang Asia yang selanjutnya diikuti oleh manusia, berdasarkan hasil penelitian yang terjadi pada kala Pleistosen. Ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumiayu yang terletak di sebelah selatan Tegal, Jawa Tengah dan Rancah di sebelah timur Ciamis, Jawa Barat, yaitu Mastodon bumiayuensis atau spesies gajah dan Rhinoceros sondaicus yaitu spesies badak, merupakan bukti bahwa terjadi migrasi dari Asia ke Indonesia. Proses migrasi yang terjadi pada masa Pleistosen inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia mulai dihuni oleh manusia. Proses migrasi tersebut berlangsung secara bertahap. Dari segi fisik, manusia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ras Mongoloid dan ras Australoid. Ras Mongoloid adalah istilah yang pernah digunakan untuk menunjuk fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Sedangkan ras Australoid merupakan penghuni pertama sebelum kedatangan dari Asia. Namun tingkat adaptasi mereka rendah sehingga budaya dan kehidupan mereka tidak mampu bertahan lama. Bahkan keturunan ras Australoid nampaknya tidak ada yang mampu bertahan di Jawa, namun masih didapati di suku anak dalam atau kubu Sumatera Tengah dan sebagian besar Indonesia bagian timur. Baiklah sahabat, berdasarkan proses gelombang migrasinya, masa praaksara terbagi menjadi 3 gelombang besar. Migrasi Veda. Gelombang migrasi pertama ke Indonesia dilakukan oleh bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoid yang merupakan rumpun bangsa Melanosoid atau ras Negroid. Paul dan Fritz Sarasin mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pendalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, Miaots, Yao Jen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kei, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur. Tapi sebagian ada juga yang menyebar ke arah barat dan menghuni Pulau Sumatera. Baiklah, berikutnya, migrasi bangsa Proto-Melayu. Setelah kedatangan orang Veda ke Nusantara, kemudian disusul oleh kedatangan 2 gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Proto-Melayu dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik 1. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi. Suku bangsa Proto-Melayu antara lain suku Nias, Gayo, Alas di Sumatera Utara, Batak di Sumatera, Kubu di Sumatera, Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi. Selanjutnya yang terakhir, migrasi bangsa Deutero-Melayu. Nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan Melayu Muda atau Deutero-Melayu, tiba di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi,
Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Deutro Melayu dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik dua. Nenek moyang tersebut datang sambil membawa kebudayaan logam yang berasal dari Dong Son, Vietnam Utara. Kebudayaan logam tersebut antara lain, candrasa, nekara, manik-manik, arca, dan bejana perunggu. Jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan ini dimulai dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat, dan berlanjut ke tempat-tempat di Indonesia. Gelombang terakhir nenek moyang ini masih tergolong ras Austronesia. Selanjutnya, semakin berkembang ras Papua Melanesoid, Austronesia, dan sisa ras Austro-Melanesoid melahirkan bermacam-macam suku bangsa yang tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Bangsa Deutro Melayu berkembang menjadi suku-suku yang ada sampai saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutro Melayu berbaur, sehingga sulit dibedakan. Walaupun demikian, nenek moyang bangsa Indonesia dapat dikatakan serumpun yaitu keturunan penduduk asli dan dua gelombang migrasi dari utara. Bagaimana sahabat? Sudah jelas ya, bahwa bangsa Indonesia awalnya itu didatangi oleh nenek moyang terdahulu, yaitu proses migrasinya terdapat beberapa gelombang besar di antaranya migrasi Veda, Proto-Melayu dan Deutro Melayu.